Ahmad bin Isa tidak pernah punya anak namanya Ubed. Saya punya buktinya dan bisa diadu siapa saja. Yang paling pintar pendukung mereka kan Ustadz Idrus Romli. Ustadz Idrus Romli kemarin sudah bikin video membela Ba'lawi. Pakainya kitab apa? Tabaqatul Khawas karangan As-Surji Az-Zabidi yang dikarang abad ke-9 Hijriah. Abad di mana pengakuan itu baru ada. Ustadz Idrus Romli kalau sudah jawab, berarti itulah jawaban yang paling dia bisa jawab untuk saya. Dan jawaban itu tidak bisa menjawab, karena kalau abad 9 kitab yang lain pun sudah banyak yang ditulis. Cek 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat beriman dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan menyajikan sebuah video yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin, di mana penjelasan beliau di sini adalah tentang membongkar tuntas nasab-nasab Ba'lawi yang mungkin sampai saat ini pembicaraan tentang masalah nasab Ba'lawi ini sangat ramai dan masih sangat hangat-hangatnya. Oleh sebab itu, tidak panjang lebar, marilah kita simak dan kita ikuti ceramah agama yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Selamat menyaksikan. Anak keturunan Nabi yang ada di Saudi Arabia dari golongan marga Al-Abdali Al-Auni yang paling sahih, kemudian dari Az-Zaidi yang ada di Yaman. Di Yaman ini yang sahih nasabnya adalah Az-Zaidi, dari nasab keturunan para imam-imam Zaidiyah yang ada di Sana'a. Itu terbukti dalam setiap generasi sampai hari ini. Yang sedang perang dengan orang-orang Amerika, yang sedang perang dengan orang-orang Israel, yang sedang perang dengan Inggris, itu adalah keturunan Nabi asli yang ada di Yaman dari suku Al-Hausi. Al-Hausi itu adalah keturunan Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib atau Imam Hasan bin Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kesalahan seorang sejarawan atau penyalin naskah inilah kemudian Ba'lawi mengaku dirinya keturunan Nabi, dan kita punya buktinya, bisa diuji. Lalu bagaimana sekarang orang yang masih membela Ba'lawi? Haram hukumnya membela Ba'lawi bersama dengan bukti-bukti yang nyata, bukti-bukti yang banyak yang telah ada yang mengatakan bahwa Ba'lawi bukan keturunan baginda Nabi. Kalau dulu sebelum ada penelitian saya, orang belum tahu dia benar apa tidak dia keturunan Nabi, maka orang mengakui dia keturunan Nabi tidak apa-apa. Tapi ketika sudah nyata, sudah jelas mereka bukan keturunan Nabi, dari pustaka mereka tidak terbukti, DNA mereka melenceng ke Kaukasus bukan ke Arab, dari aura ules beda, dari akhlak jauh, terakhir dari jari. Kalau keturunan orang Arab, jari ibu bapak. Kalau kita tidak percaya pada Isra, hukumnya kafir. Pembahasan dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, bahwasanya beliau tadi menyampaikan nasab dari Ba'lawi ataupun yang sering kita kenal yaitu para habaib tidak sambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi itulah penyampaian dari beliau. Lantas apa yang akan beliau sampaikan? Mari kita simak kelanjutannya. Tapi setelah diteliti nasabnya, ternyata nasabnya tidak tersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu wasilah saya kenal dengan dai Lampung, Singa Lampung, Kiai Suparman Abdul Karim.
Karena ketika dari Banten kemudian mengumumkan tesisnya, disambut oleh Jogja, disambut oleh Pasuruan, disambut oleh Garut, disambut oleh Cianjur, disambut oleh Aceh, disambut oleh Palembang, dan di Lampung yang menyambut pertama kali Kiai Suparman Abdul Karim. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi sebelum kesini pengurus MWC ngobrol dulu, tanya-tanya apa sebenarnya yang menjadi latar belakang Kiai meneliti daripada nasab Ba'lawi ini. Sekarang saya jawab, saya dulu husnudzon bahwa para Ba'lawi ini yang ada di Indonesia betul keturunan Nabi. Bahkan banyak yang datang ke rumah saya sering sekali. Para Ba'lawi ini ada yang hanya silaturahmi, ada yang minta amplop dan lain sebagainya, biasa-biasa saja. Itu sudah lama. Tapi kemarin-kemarin, 1 tahun kemarin saya lihat ini kok kayak tidak nyambung antara akhlak yang ditampilkan di hadapan publik dengan pengakuan sebagai keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Penasaran, apa betul para Ba'lawi yang dipanggil Habib ini adalah keturunan Nabi? Saya mencari di internet silsilah mereka. Ketemulah salah satu silsilah tokoh dari Ba'lawi. Kemudian saya urut namanya sampai Nabi Muhammad ada 39. Saya cari referensi tentang tahun-tahunnya. Ini tahun 2000, ini tahun sekian, bapaknya tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian, hijriahnya sekian. Akhirnya setelah tahu nama-nama 39 dan tahun masing-masing dengan tahun hijriah, maka saya cari kitab-kitab nasab yang sesuai dengan tahun-tahun yang ada. Karena keturunan Nabi semua keturunan Nabi setiap masa dicatat, Pak. Di abad ketiga ada kitabnya. Kalau betul ini orang yang ada di abad ketiga ini adalah merupakan turunan Nabi, maka akan ada catatannya. Di abad keempat banyak kitabnya, di abad kelima juga banyak, di abad keenam juga ada, di abad ketujuh juga ada, abad 9 ada, sampai abad sekarang ini anak keturunan Nabi yang ada di Saudi Arabia dari golongan marga Al-Abdali Al-Auni yang paling sahih, kemudian dari Az-Zaidi yang ada di Yaman. Di Yaman ini yang sahih nasabnya adalah Az-Zaidi, dari nasab keturunan para imam-imam Zaidiyah yang ada di Sana'a. Itu terbukti dalam setiap generasi sampai hari ini, yang sedang perang dengan orang-orang Amerika, yang sedang perang dengan orang-orang Israel, yang sedang perang dengan Inggris, itu adalah keturunan Nabi asli yang ada di Yaman dari suku Al-Hausi. Al-Hausi itu adalah keturunan Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib atau Imam Hasan bin Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ini ada satu nama di abad keempat dari silsilah mereka, namanya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa saya cari ada di dalam kitab-kitab nasab. Anaknya dicatat, jumlahnya 3. Pertama Muhammad, 2 adalah Husain, 2 Ali, ketiga Husain. Nah, sedangkan ini para Ba'lawi mengaku bahwa Ahmad bin Isa punya anak keempat, namanya Ubed. Saya cari seluruh kitab yang ada di abad keempat, tidak ada yang menyatakan Ubed ini adalah anak Ahmad bin Isa. Nanti di abad kelima mungkin ada yang mencatat, tidak ada. Kitab banyak ditulis Ahmad bin Isa hanya punya anaknya 3, Muhammad, Husain, dan Ali.
Di abad yang ke-6 saya cari tidak ada. Di abad ke-7 semuanya Ahmad bin Isa keturunannya dicatat, sampai keturunan yang ke-5, ke-6, sampai hari ini itu sudah ada catatan abad ke-15 keturunan Ahmad bin Isa dari anak yang bernama Muhammad, dari anaknya yang namanya Ali, dari anaknya yang namanya Husain. Tapi dia dicatat tidak punya anak bernama Ubaidullah. Lalu dari mana mereka mengaku selama 550 tahun nama Ubaid tidak ditulis sebagai anak Ahmad bin Isa? Pada abad 9 mereka bikin buku sendiri. Jadi pencatat nasab keluarga Rasul itu mencatat Ahmad tidak punya anak namanya Ubaid, dia mencatat sendiri, kakek saya namanya Ubaid, Ubaid ini anak daripada Ahmad. Sementara di abad yang sama Ibnu Inabah dalam kitabnya Umdatul Talib Al-Kubra mengatakan yang sama, dia mengaku, tapi ini pencatat nasab Rasul juga terus mencatat tidak ada anak yang namanya Ubaid. Ini yang mencatat pertama kali namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakron, abadnya abad 9, wafatnya 895 Hijriah. Yang diaku itu Ubaid itu abad ke-4 Hijriah, katanya anaknya Ahmad. Sementara seluruh kitab dari mulai abad ke-4 Hijriah sampai ke-9 tidak ada yang mencatat Ubaid sebagai anaknya Ahmad. Itulah ya, sangat menarik sekali untuk kita simak terus apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin tentang nasab Mbah Alawi, yang ternyata menurut penyampaian dari Kiai Haji Imaduddin bahwasanya nasab Mbah Alawi yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW ternyata tidak ada. Sungguh sangat menarik sekali. Mari kita ikuti terus kajian yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin berikut ini. Baru pengakuannya pada tahun 895 Masehi, 895 Hijriah. Saya katakan begitu. Akhirnya marah-marah sama saya. Katanya Dajjal itu. Foto saya sekarang, Bu, itu dibikin-bikin oleh mereka, matanya cuma satu. Saya juga ngelihatnya kaget. Tapi demi kebenaran, maka saya sampaikan, kalau ada kiai-kiai kita yang masih menggunakan kitab nasab abad 9, abad 10 yang menyatakan mereka ini ada keturunannya sampai Rasulullah, itu karena memang mulai ditulisnya pada abad 9 Hijriah, mereka ngakunya tuh pada abad 10 Hijriah. Mereka ada di Yaman. Ahmad bin Isa ini adanya di Madinah. Ahmad bin Isa ini orang Madinah. Tidak ada berita Ahmad bin Isa ini pindah ke Basrah, dari Basrah kemudian pindah ke Yaman. Tak ada. Lalu bagaimana dia sekarang ngomong Ahmad bin Isa ini pindah dari Basrah kemudian ke Yaman? Kata saya, mana buktinya? Ini buktinya, ada makamnya. Saya cari makamnya di kitab-kitab. Dia kan meninggalnya tahun 345 kata Ba'lawi. Saya cari di abad itu, abad keempat, kitab-kitab sejarah Yaman yang ditulis banyak sekali. Ibnul Athir, Ibnu Khaldun, kemudian Al-Lahaji, Musallam Al-Lahaji, banyak kitab-kitab Yaman yang ditulis. Ada nggak di sana makam namanya makam Ahmad bin Isa? Tidak ada, karena memang Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Seperti juga tidak ada berita Ahmad bin Isa ini ada di Basrah. Yang diketahui oleh ahli sejarah, Ahmad bin Isa cucu Nabi ini asli cucu Nabi. Dia tinggalnya di kota Madinah, di kampung yang namanya Kampung Surya. Ini kitab-kitab abadnya Ahmad bin Isa mencatat begitu. Dia adanya di Madinah, dia tidak pindah ke Basrah, apalagi pindah ke Hadramaut.
Lalu bagaimana itu makam bisa menjadi ciri-ciri bukti bahwa Ahmad bin Isa pindah ke Yaman? Makam itu makam palsu. Makam bisa bikin Pak Lurah. Nih Pak Lurah di sini supaya ada pariwisata air. Kalau kita bikin pariwisata air di Pasena ini kan bagus nih. Jangan hanya tambak, tapi pariwisata air. Nggak bakal cepet rame. Tapi kalau bikin makam wali di sini, penyebar agama Islam pertama di tanah Sumatera, mesen batunya yang tua, di Patri itu, di Bali itu bisa ditulis tek, 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 tek. Syekh Mbah Jangkung dari Basrah, bahasanya bahasa Arab, minal Basrah ila dipasena sana salasi miatin hijriyatin, abad 3 Hijriah misalnya. Itu nanti orang rame, wah ada makam Syekh Mbah Jangkung asli dari Basrah. Datanglah itu orang, bukan hanya Wali Songo, sekarang Wali Mbah Jangkung yang ada di Mbah Dipasena. Makam tidak bisa dijadikan sebuah bukti bahwa seseorang itu pernah ada, karena makam bisa dibikin. Tuh di Jogja hari ini 300 makam palsu semua di Jogja, namanya Baklawi semua. Apalagi ada yang di Semarang itu orang Jogja asli, namanya KRT Sumodiningrat, makamnya sudah ada, mencil biasa-biasa saja, nggak rame, dipleret. Akhirnya dia bikin makam lagi nama yang sama di Semarang, dibikin binnya bin Baklawi, bin Toha bin Yahya Baklawi. Lah keturunannya KRT Sumodiningrat yang ada di Jogja marah. Karena apa? Karena catatan mereka sudah jelas. Ini KRT Sumodiningrat orang Jogja asli, dia panglima perang Jogja, bapaknya orang Jogja, kakeknya orang Jogja, buyutnya orang Jogja, keturunannya juga sampai sekarang ada. Kok bisa-bisa nama yang sama, sejarahnya sama, perang, kemudian mati di masjid, kok sekarang jadinya jadi Baklawi? Ini yang terjadi sejak zaman Ahmad bin Isa, yang dia orang Madinah, tidak ada berita dia ada di Basrah. Kemudian hari ini ada makam di Yaman yang katanya namanya Ahmad bin Isa, pindahan dari Basrah. Kalau Kiai Romo Sufyan ini ada di Lampung, kemudian ada punya silsilah dari Raden Patah Demak, anak cucunya, diteliti kok orang Lampung binnya kok ke atasnya leluhurnya bin Raden Patah Demak. Setelah diteliti, memang dulu kakeknya yang bernama Romo Yai Sufyan pindah dari Semarang ke Lampung. Berarti ada sejarahnya tuh, nyambung tuh. Kalau ini Baklawi katanya makamnya di Yaman, di Hadramaut, tetapi sejarahnya setelah ditelusuri tidak ada satupun kitab yang mengatakan Ahmad bin Isa ini pindah ke Yaman dari Basrah. Tidak ada. Kalau buyut-buyutnya ada di Basrah, pindah dari Madinah, buyut-buyutnya ke Basrah, ke Baghdad, ke Qum, ke Asfihan, ke Syam, ke Najaf. Tapi Ahmad bin Isanya dia ada di kota Madinah. Nah, teman-teman bisa kita dengarkan bahwasannya Ahmad bin Isa itu adalah memang tinggal di Madinah, bukan tinggal di Yaman. Namun sebagian dari orang-orang yang berbeda pendapat dengan Kiai Haji Imaduddin mengatakan bahwasannya Ahmad bin Isa itu tinggal di Yaman dan bahkan juga meninggal di Yaman. Namun pengakuan dari penyampaian dari Kiai Haji Imaduddin bahwasanya Ahmad bin Isa itu masih di Madinah, terkecuali moyang-moyangnya atau kakek-kakeknya yang ada di Yaman. Sangat menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin. Namun kita lanjut lagi mendengarkan
apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin, bahwasanya jikalau kita mengetahui kaum Ba'alawi atau Habib yang memang betul-betul duriya Rasulullah SAW, beliau menganjurkan atau mengatakan bahwasanya lihat fotonya dan pandang fotonya, bacakan sholawat kepada Rasulullah SAW sebanyak 100 kali. Insya Allah di situ akan mengeluarkan aura atau mengeluarkan tidak bisa kita bayangkan. Subhanallah, subhanallah. Semoga kita semuanya selalu diberikan hidayah dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar. Marilah kita lanjut lagi apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani tersebut. Itu cara kedua. Cara ketiga, tes DNA. Apa cara ketiga? Tes DNA itu akan ketahuan, misalnya ada suami nggak percaya kepada istrinya, kok anaknya nggak mirip saya. Nggak mirip itu belum tentu bukan anaknya. Bisa jadi karena istrinya benci banget sama suaminya, pelit kayak setan. Akhirnya yang diidolakan penceramah dari Banten.
Kena suaminya pelit kayak setan, banyak duitnya tapi nggak pernah beliin kalung. Akhirnya anaknya mirip saya. Waduh, marah ini Bapak Surahman. Setan ini, wajahnya kok mirip Kiai Iman. Saya mau tes DNA. Bisa tes DNA di mana? Di Badan Riset dan Inovasi Nasional di Jakarta atau di Rumah Sakit Bayangkara Polri. Diambil itu rambutnya, ditaruh di laboratorium, punya bapaknya juga Bapak Surahman diambil. Setelah diambil walaupun beda wajahnya ya cocok, wong anaknya itu mah. Cuma dia kesel aja itu istrinya pelitnya kayak setan. Misal itu tes DNA tidak mungkin meleset. Bagaimana untuk mengetahui DNA-nya Rasulullah Nabi Ibrahim di dalam diri kita ini, Pak? Saya sudah sebelum ngomong masalah yakin bahwa mustahil turunan Nabi itu Balawi, minta profesor dan doktor dari ahli riset, ahli DNA. Mustahil ini turunan Nabi. Kenapa? Karena keluarga mereka yang sudah tes DNA 180 orang sekarang. Kemarin masih 170, sekarang sudah nambah 180 orang, semuanya tidak ada yang keturunan orang Arab. Jangankan keturunan Nabi Muhammad, keturunan Arab yang dari Bani Ismail dan Ibrahim aja bukan. Bagaimana dia turunan Nabi Muhammad yang tidak ada DNA-nya Nabi Ibrahim? Sedangkan hari ini DNA-nya Nabi Ibrahim itu belum ada mutasi genetik, belum ada perubahan, masih sama. Dia yang keturunan Nabi Ismail sama orang Yahudi, orang Islam. Dia yang keturunan Quraisy nanti berbeda dengan Yahudi, tapi haplogrupnya Nabi Ibrahimnya masih ada karena satu keturunan walaupun agamanya beda. Itu orang Yahudinya Yahudi asli, turunan Nabi Ibrahim, itu sudah ketahuan dia saudara dengan orang-orang Al-Abdali, dengan suku-suku Quraisy yang ada di Saudi. Walaupun agamanya ini Islam, yang itu Yahudi, tetapi dari DNA sudah bisa ditemukan mereka saudara sepupu. Tapi ini Balawi, Nabi Ibrahim haplogrupnya J1, dia haplogrupnya G. G ini jangankan keturunan Nabi Muhammad, keturunan Nabi Ibrahim aja bukan. Keturunan Nabi Muhammad hari ini harus sama haplogrupnya dengan keturunan Nabi Ibrahim yang lain yang hidup dari orang-orang Islam dan orang-orang Yahudi. Dari kita ini sudah ditentukan oleh Allah. Punya bapak kita ada, misalnya kalau kitanya 0, ini kita punya ayah ada angka 1, punya kakek ada angka 2, punya buyut ada angka 3, sampai seluruh Nabi Adam semuanya ada DNA Nabi Adam sampai ke kita, ayah kakek kita semuanya lengkap. Mereka ini ngaku keturunan orang Arab, keturunan Quraisy, keturunan Nabi, tidak ada gen orang Quraisy, tidak ada gen Sayyidina Ali, tidak ada gen Nabi Ismail, tidak ada gen Nabi Ibrahim. Lah bagaimana keturunan Nabi tapi tidak ada gen Nabi Ibrahim, tidak ada gen Abdul Muthalib, tidak ada gen Sayyidina Ali, tidak ada gen Sayyidina Hasan? Gimana tuh? Husnudzon aja sih gitu. Pengen kita husnudzon, nggak bisa. Kalau mengenai masalah-masalah yang tidak ada bukti, boleh kita husnudzon. Misal begini, nih ibu supaya tahu. Mang Samin ada di Jakarta. Mang Samin ini orang tulang bawang. Dia nyolong motor di Jakarta. Nyolong motor, dibawa ke tulang bawang. Orang tulang bawang tahunya dia ini kerja di Jakarta, dapat duit, beli motor. Jadi itu motornya Mang Samin. Udah setahun nyantai aja, kadang-kadang ngebonceng ketua PCNU. Kemana-mana ketua PCNU dibonceng tuh sama Mang Samin. Padahal motornya dapat nyolong itu. Nah, suatu ketika Kiai Dimyati dibonceng, ketua PCNU dibonceng sama Mang Samin naik motor dapat nyuri itu setahun yang lalu. Orang yang punya motor lihat, Pak berhenti dulu Pak. Pak maaf,
ini motor saya yang hilang dulu di Jakarta. Wih, bukan, ini motor saya, kata Mang Samin, saya dapat beli setahun yang lalu. Mana buktinya? Kata Kiai Dimyatinya sama orang yang nyegat itu. Enggak bawa Pak, BPKB saya tinggal di Jakarta. Tidak bisa, tidak ada bukti. Sedangkan yang mempunyai motor sudah 1 tahun saya bonceng terus ini sama Mang Samin, dan ini saya tahunya motor Mang Samin. Kamu tidak boleh ngaku-ngaku tanpa bukti. Betul enggak itu Kiai Dimyati membela Mang Samin? Betul. Kenapa? Karena orang itu tidak membawa bukti. Kalau tidak membawa bukti, maka yang megang motor dalam ilmu fikih sahibul yad, dialah yang mempunyai motor. Setelah 2 hari dia datang ke Kiai Dimyati, Pak Kiai yang dibonceng oleh motor nyolong itu, ada apa? Ini saya bawa BPKB-nya Pak Kiai. Kok kamu ngomongnya kayak orang Madura? Ya, saya aslinya orang Madura, adanya di Dipasena sana Pak Kiai. Coba motornya, bener motornya motor RX King. Sekarang nggak ada ya Kiai ya? Masih ada ya motor RX King tahun 2012. Coba dilihat punya Mang Samin tuh, bener RX King 2012, nomor mesin sekian. Dilihat di sini betul namanya, nama orang itu. Kiai Dimyati datang ke Mang Samin. Assalamualaikum Mang Samin. Waalaikumsalam. Mang Samin, waktu kemarin kita gaya Madura jadinya. Mang Samin kemarin itu waktu ada orang yang ngaku motor Mang Samin itu sudah datang kepada saya, dia bawa BPKB, dan setelah saya lihat BPKB-nya betul itu motornya dia. Saya mau tanya sama Mang Samin, apakah Mang Samin punya bukti bahwa motor itu motor Mang Samin? Mana BPKB-nya? Diem aja dia, nggak mau jawab. Jawab Mang Samin, saya ini kalau membela Mang Samin hukumnya haram, karena sudah jelas ada bukti bahwa motor ini motor orang Jakarta itu. Kecuali yang kemarin waktu orang itu ngaku, orang itu nggak bawa BPKB, yang harus dibela adalah Mang Samin. Betul apa tidak? Tapi apabila bukti-bukti sudah nyata, dan ketika ditanya dia, apakah engkau punya bukti bahwa engkau keturunan Nabi, sampai sekarang nggak mau jawab. Saya sudah kirimi surat dia 12 pertanyaan. Jawab pertanyaan ini. 1, mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa pindah ke Yaman? Karena ini dulu yang terpenting. Kalau ada dalil bahwa pindah ke Yaman, ada kitabnya, berarti tinggal pertanyaan berikutnya. Kalau pertanyaan pertama saja, apakah Ahmad bin Isa pindah ke Yaman, itu ada dalilnya, mereka tidak bisa jawab. Maka bagaimana nanti orang yang tidak pindah ke Yaman kemudian punya anak di Yaman, sedangkan katanya anaknya itu hijrah yang pertama kali dari Basrah ke Yaman bersama bapaknya, sedangkan berita hijrahnya itu tidak ada. Ini mustahil. Dia tidak jawab. Pertanyaan kedua, mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaidillah? Tidak ada. Katanya kalau diam itu la yunsabu ilaihi qaulun, tidak bisa dianggap telah menjawab. Kalau menjawab itu berarti kalau jawabnya salah, berarti betul kami bukan turunan Nabi. Kalau kami tidak jawab, maka akan ngambang seluruhnya. Tidak bisa bos. Walaupun kamu tidak jawab 12 pertanyaan saya, maka sudah jelas sayanya punya data. 1, data bahwa Ahmad bin Isa tidak pernah ada di Basrah. 2, Ahmad bin Isa tidak pernah pindah ke Yaman. 3, Ahmad bin Isa tidak pernah punya anak namanya Ubaid. Saya punya buktinya dan bisa diadu siapa saja. Yang paling pintar pendukung mereka kan Ustadz Idrus Romli. Ustadz Idrus Romli kemarin sudah bikin video membela Ba'lawi. Pakainya kitab apa? Tabaqatul Khawas karangan As-Surji Az-Zabidi yang dikarang abad ke-9 Hijriah. Abad di mana pengakuan itu baru ada. Ustadz Idrus Romli kalau sudah jawab, berarti itulah jawaban yang paling dia bisa jawab untuk saya.
Dan jawaban itu tidak bisa menjawab, karena kalau abad 9 kitab yang lain pun sudah banyak yang ditulis. Ada Al-Burqa, ada Al-Juz'ul Latif, ada kitab Al-Jauharus Syafa. Yang saya inginkan sesuai dengan abadnya, abad keempat, abad kelima, abad keenam, abad ketujuh, abad ke-8, di mana di abad-abad itu dengan tegas dikatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak punya anak namanya Ubed. Bagaimana setelah 500 tahun ujug-ujug ada orang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak Ubed? Ini yang dibaca oleh Ustadz Idrus Romli di YouTube-nya. Ada kitab namanya Tabaqatul Khawas, karangan ulama besar. Di sini dinyatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubed. Tidak bisa, bos. Karena apa? Karena dia mendapatkannya dari kitab Tuhfatuz Zaman. Kitab Tuhfatuz Zaman yang dapat dari kitab As-Suluk. Dan kitab As-Suluk sudah terbukti yang dimaksud Ba'alawi itu bukanlah Ba'alawinya Ba'alawi sekarang ini. Dia Ba'alawi lain, keturunan Yakton, orang Arab asli Hadramaut, tapi bukan keturunan Nabi. Cuma ada kesalahan Syekh Al-Janabi di abad ke-8 mencatat seorang ulama silsilahnya nyambung ke Ahmad bin Isa dari yang bernama Abdullah. Dari kesalahan seorang sejarawan atau penyalin naskah inilah kemudian Ba'alawi mengaku dirinya keturunan Nabi, dan kita punya buktinya, bisa diuji. Lalu bagaimana sekarang orang yang masih membela Ba'alawi? Haram hukumnya membela Ba'alawi bersama dengan bukti-bukti yang nyata, bukti-bukti yang banyak yang telah ada yang mengatakan bahwa Ba'alawi bukan keturunan baginda Nabi. Kalau dulu sebelum ada penelitian saya, orang belum tahu dia benar apa tidak dia keturunan Nabi, maka orang mengakui dia keturunan Nabi tidak apa-apa. Tapi ketika sudah nyata, sudah jelas mereka bukan keturunan Nabi, dari pustaka mereka tidak terbukti, DNA mereka melenceng ke Kaukasus bukan ke Arab, dari aura ules beda, dari akhlak jauh, terakhir dari jari. Kalau keturunan orang Arab, jari manisnya ini lebih tinggi daripada penuduhnya, seperti ini. Lihat, menurut Syekh Al-Muqrizi di abad ke-8, kalau kita ingin mengetahui dia orang Arab atau bukan, lihat dari jari kelingkingnya, jari manisnya, apakah lebih tinggi atau tidak daripada jari petunjuknya. Kalau jari kelingkingnya ini lebih tinggi daripada jari telunjuknya, maka dia adalah min naslil Arabiyah, dari keturunan orang Arab. Silakan bapak-bapak lihat jarinya masing-masing, jari manisnya apakah lebih panjang atau lebih pendek daripada penuduh. Coba itu, ibu, lebih panjang. Ini yang panjang. Ini maaf, ini bukan capres. Dia pendukung capres ini mah. Coba nih begini nih, ininya lebih tinggi apakah ini? Tuh begitu tuh, gituin tuh. Tuh, ini orang Arab dapat min naslil Arabiyah. Ini sama, ini kalau sama begini orang India. Ada di dalam kitabnya Imam Al-Muqrizi di abad ke-8 Hijriah. Coba lihat. Arab ini. Ini Arab ini tuh. Di sana. Panjang ya? Nah, ini lihat di dalam kitab Al-Muqrizi masih berupa manuskrip. Nah, ini hanya tebak-tebakan aja. Hakikatnya belum bisa dipastikan. Tapi kalau DNA itu hakikatnya 100% secara ilmu DNA. Coba Neng, Arab ini Arab nih. Ini bukan begini, bukan capres, bukan. Ini kita lagi ini kita orang Arab atau bukan? Ini bisa dilihat dari jarinya menurut Imam Muqrizi. Oke lah, itu tadi begitu panjang lebar yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Semoga menjadikan tambahan ilmu dan tambahan wawasan buat kita semuanya tentang pembahasan masalah nasab Ba'alawi. Terima kasih sudah mengikuti dan menonton video yang saya sajikan ini. Semoga ada hikmah dan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.